Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan aku. Kali ini di episode kalau nggak salah 7 ya, dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah guys, kali ini kita bakal ngebahas tentang karya tulis ilmiah. Banyak sekali karya tulis ilmiah ya teman-teman ya. Jadi setiap jenis tulisan ini memiliki ciri khas, tujuan dan gaya penulisan yang berbeda-beda tentunya gitu ya. Nah kita langsung bahas aja nih ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu ada artikel. Sebelumnya aku udah pernah ngebahas nih tentang kayak artikel berita gitu ya teman-teman ya. Nah kita bakal ngebahas tentang penulisannya gitu ya teman-teman ya. Ada macam-macam karya ilmiah itu ada apa aja gitu. Nah yang pertama ini nih artikel. Jadi teman-teman ya, artikel itu penulisan yang bersifat informatif dan objektif gitu ya tentunya. Biasanya ya teman-teman ya membahas suatu topik secara logis dan berdasarkan fakta gitu teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan tentang lebih jelasnya artikel itu sebenarnya sudah aku lebih jelaskan ya di video sebelumnya gitu. Yuk kita langsung aja tentang makalah yang kedua ya, jenis karya ilmiah yang kedua yaitu makalah. Jadi teman-teman ya, selanjutnya teman-teman yaitu ada makalah. Pasti kaum mahasiswa ini udah nggak asing dan nggak langka lagi di telinga mendengar kata makalah gitu ya. Apalagi pastinya setiap mata kuliah beliau-beliau kayak dosen gitu ya, para dosen untuk menugaskan kepada kita membuat kelompok dan membuat makalah gitu ya dengan terstruktur gitu. Jadi ya teman-teman ya, makalah itu yakni karya tulis ilmiah yang digunakan dalam dunia akademik ya tentunya gitu ya. Jadi teman-teman ya, makalah itu terstruktur penulisannya maupun jelas dan sistematis gitu ya. Serta teman-teman ya, makalah ini menggunakan teori-teori sebagai landasan. Jangan asal jiplak pak ketiplak gitu ya dari jurnal atau dari makalah lainnya juga. Kita harus menentukan dengan teori-teori yang benar, yang terpercaya juga dalam makanya teman-teman banyakin baca buku. Aku ini setiap bikin video nih ya, aku selalu menyarankan untuk banyak baca buku kepada teman-teman gitu ya. Terus teman-teman selanjutnya itu ada opini. Ini udah sebenarnya ini tuh udah, kalau misalnya kayak pengertian kayak gitu biasanya dari SD juga sepertinya udah tahu mungkin ya apa itu opini gitu ya. Jadi teman-teman ya, opini yaitu tulisan yang berisi pendapat pribadi penulis gitu ya tentunya terhadap suatu isu yang sedang hangat nih gitu ya, yang sedang kita perbincangkan, yang sedang orang-orang di luar sana menjadikan isu gitu. Terus ya, opini ini teman-teman meski subjektif, opini tetap harus didukung dengan argumen-argumen yang kuat tentunya gitu. Jangan asal kita berargumen, berpendapat, atau kita membuat suatu materi atau teori gitu ya, argumen kita, pendapat kita asal gitu ya tanpa ada landasan yang kuat gitu. Jadi kita beropini juga harus dengan landasan-landasan dan teori-teori yang kuat gitu ya. Terus selanjutnya teman-teman ada esai ini ya. Nah esai sendiri yaitu teman-teman ya, tulisan reflektif yang lebih bebas, personal dan kreatif teman-teman ya. Biasanya banyak nih di kampus-kampus atau di jurusan-jurusan ketika lagi ada milad mungkin ya, hari jadi jurusannya, selalu banyak penampilan atau lomba-lomba esai. Teman-teman pasti di sini ada yang pernah ikut mungkin ya. Jadi teman-teman ya, esai itu sering digunakan untuk mengekspresikan ide atau perasaan seorang penulis gitu. Terus ada pun fitur yakni tulisan jurnalistik yang dikuasai seperti cerita. Terus juga bisa berfokus pada sisi kemanusiaan atau human interest gitu ya. Jadi fitur ini banyak sekali jenis-jenisnya.
Dan itu sudah aku jelaskan di video sebelumnya gitu. Itu banyak sekali tentang pengertian-pengertian fitur, terus macam-macamnya, terus caranya juga gitu. Terus teman-teman ya, ada pun yang terakhir karya tulis ilmiah, yakni yang terakhir yakni ada news. Ya, pasti nggak aneh lagi, ya berita ya teman-teman ya. Jadi laporan tentang peristiwa terbaru yang disusun secara singkat, padat dan faktual tentunya ya teman-teman ya, dengan menggunakan 5W 1H gitu ya. Dari keenam jenis tulisan ini ya, jadi teman-teman ya, kita bisa melihat bahwa meskipun sama-sama berbentuk karya tulis gitu ya, masing-masing juga mempunyai fungsi dan ciri-cirinya tersendiri tentunya gitu ya. Yang penting untuk dipahami terutama dalam dunia jurnalistik dan kepenulisan tentunya gitu. Jadi nih teman-teman, banyak kok event-event atau enggak kursus-kursus untuk kepenulisan atau enggak pembelajaran tentang jurnalistik. Nah, kalian bisa nih cari-cari info tentang itu. Sebenarnya kita ketika sudah terjun di dunia kepenulisan atau jurnalistik itu seru teman-teman ya. Apalagi ini nih yang tadi materi terakhir, adanya news atau berita gitu ya, itu tuh terjun langsung. Mungkin tantangannya sangat berat, tapi kalau misalkan kita mendalami, kita bawa happy, sebenarnya itu seru, keren pol. Kita bisa tahu gitu ya berita-berita terbaru di Indonesia kita atau enggak di lingkungan sekitar lah gitu. Bukan berita-berita yang gosip ibu-ibu ya teman-teman ya gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Next time semoga kedepannya video yang saya buat ini leading journal lebih baik gitu ya, dan pembahasannya lebih maksimal gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.